Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Fei ini menjerit dan menutup mulutnya dengan tangan kanannya, bagaimana dia bisa mati? Ye Nantian tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa mengetahui detail seperti itu? Tuan Pulau menceritakan semua ini kepada saya, bahkan Tuan Pulau tidak tahu segalanya tentang apa yang terjadi di masa lalu, lagi pula, era itu terlalu kacau. Raja Wilayah Timur, Ye Qingyu, juga memiliki nama keluarga Ye. Yunxiao tiba-tiba bertanya, apa hubungannya denganmu? Hahaha, petik 2, Ye Nantian tertawa dan berkata, itu leluhur. Selain Zhu Jun dan Meng Zuo, orang-orang lainnya tertegun sejenak sebelum kembali normal. Dia mendengus. Yunxiao mendengus dan berkata, sepertinya keluarga Ye adalah penguasa pulau pemisahan misterius sekarang. Ye Nantian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Mengapa Mr. Rocklord ingin menangkap Ye Fan? Tanya Yunxiao, apakah itu untuk menahan keluarga Ye Anda? Petik 2, Ye Nantian mengangguk dan berkata, itu salah satu alasannya, ada alasan lain yang tidak bisa saya katakan kepada Anda. Yah, aku tidak tertarik dengan hal-hal ini, kata Yunxiao, tapi Ye Fan adalah saudaraku, dan kamu adalah leluhurnya, jadi kamu harus melindunginya. Itu wajar. Ye Nantian mengangkat alisnya, terlihat gagah berani dan heroik. Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, saya tidak bisa cukup berterima kasih untuk masalah hari ini, aku akan membalas budi ini ketika aku memiliki kesempatan di masa depan. Yunxiao menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya, tampak seperti akan pergi. Ye Nantian tercengang, kamu akan pergi. Apa? Mata Yunxiao bergerak-gerak, apakah Anda akan tinggal untuk makan malam? Petik 2, haha. Tentu saja, karena Tuan Muda Yunxiao telah datang ke dunia abadi, meskipun pulau pemisahan misterius tidak dapat mengklaim sebagai penguasa dunia ini, itu harus tetap menjadi tuan dan menghiburmu. Ye Nantian tertawa dan memberi isyarat untuk membelai janggutnya. Yunxiao tahu bahwa dia ingin mengundang mereka ke pulau itu, tetapi dia sepertinya sedikit enggan, bahkan pulau pemisahan misterius tidak bisa berurusan dengan Raja Batu Berkabut, bagaimana jika kita pergi dan dibunuh olehnya? Ye Nantian berkata, Tuan Muda Yunxiao, apakah Anda mencoba mencari alasan untuk menolak? Faktanya, penguasa pulau tidak memiliki niat lain untuk mengundangnya, dia hanya ingin bertemu dengan penerus tablet alam ilahi, bagaimanapun, Anda adalah seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi dewa dunia dari generasi ini, dewa dunia sebelumnya adalah rekan seperjuangan Tuan Pulau dan atasan langsungnya. Hehe, untuk menjadi Tuhan alam semesta, Anda setidaknya harus melangkah ke alam Raja Alam Semesta, kultivasi saya hanya di ranah Tuhan sejati, Tuanku, Anda memiliki banyak pil ilahi yang dapat membantu saya, Yunxiao terkekeh. Menara pil kaisar dibangun oleh Tuan Yifan, kata Ye Nantian, Tuan Muda Yunxiao, Anda pasti mendapatkan banyak kali ini, bukan? Petik 2. Tiba-tiba, ekspresi Yunxiao berubah, dia mengangkat pedang merah dan mengarahkannya ke Gu Qingqing, kata-kata Ye Nantian mengingatkannya bahwa pil keberuntungan surgawi masih ada di tangan Gu Qingqing. Wajah rakyat lainnya juga berubah, dan mereka segera mengepung Gu Qingqing, siap bertarung. Ayah, kamu sangat tidak berperasaan. Gu Qingqing mengutuk, jika aku tidak berada di sisimu sekarang, apakah kita bisa memaksa Mr. Rocklord untuk pergi? Sekarang kamu membakar jembatan setelah menyeberanginya, membunuh keledai setelah selesai. Menggiling, Yunxiao terkekeh dan berkata, Anda benar, tuanku, jika kami tidak bekerja sama, kabut Rocklord tidak akan dipaksa untuk pergi, tuanku, Anda harus berada di tempat tidur sekarang, menikmati kenikmatan selangkangan Rocklord yang berkabut. Pipi Gu Qingqing merah, dan lehernya terbakar, dia berkata dengan marah, Li Yunxiao, sialanmu. Kilatan lampu merah berubah menjadi cetakan telapak tangan saat Gu Qingqing menukik ke bawah dan membantingnya pada pembunuh pedang, mendorong Yunxiao mundur ribuan kaki. Saat semua orang menutupi mulut mereka dan tertawa, Gu Qingqing tiba-tiba berbalik dan pergi. Tidak baik, hentikan dia. Ku Hongyan terkejut dan menyadari bahwa dia telah lengah, Gu Qingqing telah meningkatkan kekuatannya ke tingkat kekosongan dan, sementara semua orang tidak siap,
menerobos pengepungan dalam sekejap dan melarikan diri ribuan kaki jauhnya. Pada saat semua orang sadar, dia sudah menghilang. Penyihir tua itu, wajah Yun Xiao menjadi gelap. Haha, Gu Qingqing terlalu pintar, saya khawatir akan sulit untuk menangkapnya sekarang. Ye Nantian tersenyum dan berkata, itu hanya ramuan, Tuan Muda Yun Xiao, mengapa Anda harus memasukkannya ke dalam hati? Dengan keberuntungan dan takdirmu, kamu pasti akan lebih sukses daripada Gu Qingqing di masa depan. Yun Xiao mendengus teredam dan tidak mengatakan apa-apa. Pil keberuntungan surgawi terkait dengan pemulihan luka pasangan Kaisar Laut, jadi dia harus mendapatkannya kembali. Ye Nantian melihat bahwa dia masih kesal, jadi dia berkata, jika kamu benar-benar khawatir tentang pil itu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Gu Qingqing mencuri pil ini sehingga dia dapat menggunakannya untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi di masa depan, jadi dia tidak akan menggunakannya dalam jangka pendek. Yun Xiao berpikir sejenak dan menganggapnya masuk akal. Gu Qingqing pasti akan pergi ke tanah penyegelan iblis di dekat Yanwu di masa depan, jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Tuan Muda Yumao, tolong gulirkan aku ke pulau pemisahan misterius. Ye Nantian mengundangnya lagi. Sekarang alam abadi terbuka, secara bertahap akan berintegrasi ke dalam alam bela diri surgawi. Yun Xiao menolak, akan ada banyak kesempatan untuk pergi ke pulau pemisahan misterius di masa depan. Saya baru saja terluka parah dalam pertempuran dengan Misty Rock Master, dan saya ingin kembali ke Yanwu untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Setelah aku pulih sepenuhnya, aku akan pergi ke pulau pemisahan misterius. Ye Nantian tidak senang, dia berkata, Tuan Muda Yun Xiao, apakah Anda punya pendapat tentang Pulau Xuanli? Bahkan jika ada rumor buruk di dunia luar, itu hanya rumor. Nenek moyang kita adalah seorang jenderal di bawah komando Tuhan alam semesta saat itu, dan dia hanya tertarik pada pemilik tablet alam ilahi. Tuan Muda Yun Xiao, Anda tidak memberinya wajah apapun dengan menolaknya lagi dan lagi. Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Ye Nantian, Anda terlalu memikirkannya. Raja wilayah timur adalah pemimpin perang penyegelan iblis, saya juga sangat mengaguminya, tapi saya benar-benar tidak punya banyak waktu, jadi saya berencana untuk pergi ke wilayah Fan Yao dan kemudian kembali ke Yanwu. Ye Nantian terkejut dan berkata, kamu akan pergi ke tempat Nona Lin. Itu benar, kata Yun Xiao, saya mendengar bahwa Fan Yao memiliki bulu ekor sejati Phoenix Surgawi, dan V ini adalah tubuh Nirvana Phoenix Surgawi. Jika saya bisa mendapatkannya, saya akan menjadi seperti harimau bersayap. Ye Nantian terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, baiklah, karena kamu akan pergi ke tempat Nyonya Lin, aku tidak akan mengundangmu lagi. Jika Tuan Muda Yun Xiao bebas di masa depan, saya harap Anda bisa datang ke pulau pemisahan misterius untuk sementara waktu. Adapun kelompok wanita Lin, Anda harus berhati-hati, namun, V ini memiliki tubuh Nirvana dari Phoenix Surgawi, jadi aku yakin Nyonya Lin tidak akan mempersulit kamu. Hati-hati, apa maksudmu? Alis Yun Xiao bergerak-gerak, apa maksudmu? Petik 2. Ye Nantian tertawa dan berkata, sebagai komandan ras monster, Nyonya Lin tidak suka melihat manusia. Ada banyak ahli manusia yang telah memasuki wilayahnya secara tidak sengaja dan tidak pernah kembali. Ekspresi mereka sedikit berubah, dan wasit juga tampak khawatir dan linglung. Begitu, kata Yun Xiao, terima kasih atas nasihatmu, Tuhanku. Ye Nantian melambaikan tangannya dan berkata, kalian bisa pergi. Kalau begitu Ye Fan, kata Yun Xiao. Ye Nantian menjawab, tentu saja, kamu akan mengikutiku kembali ke Pulau Xuanli. Itu bagus, kata Yun Xiao, dengan warisan yang mulia dan Raja Wilayah Timur, saya yakin Ye Fan akan membuat kemajuan besar. Ketika kami bertemu lagi di masa depan, saya yakin dia akan memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk saya. Ye Nantian tersenyum, seolah-olah dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan, dan kemudian melihat Yun Xiao dan yang lainnya pergi. Sesaat kemudian, Yun Xiao dan yang lainnya menghilang di ujung kehampaan. Nantian merenung lama sebelum dia menghela nafas dan berkata, ayo kembali. Dia melambaikan tangannya, dan kapal Nuh tiba-tiba mulai berputar, berubah menjadi kapal perang emas besar. Zhu Jun dan Meng Zuo buru-buru melompat juga, kapal perang itu berkedip dan menghilang. Yun Xiao dan yang lainnya terbang ke utara. Setelah beberapa saat, V ini akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya,
suamiku, aku melihat bahwa kamu terus menolak Tuan Ye nantian, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sembunyikan? Petik 2. Orang-orang lainnya juga mendengarkan dengan seksama. Mereka mengenal Yun Xiao dengan baik, dan mereka menganggapnya sedikit aneh. Ekspresi aneh melintas di wajah Yun Xiao saat dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku baru ingat bahwa aku bertemu Raja Wilayah Barat, Bei Jinghong, ketika aku berada di segel 33 surga. Maksudmu mengatakan bahwa Raja Wilayah Timur mungkin juga menyimpan niat jahat. Bei Mingnan mengerutkan kening. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, lagi pula, saya tidak mengenalnya dengan baik, namun, bahkan bagi mereka yang memahaminya, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada perubahan setelah 100.000 tahun? Hati Bei Mingnan tergerak, mungkinkah Bian? Yun Xiao mengangguk dan berkata, Tuan Ling Mudi yang memintaku untuk tidak pergi untuk saat ini, saya juga memiliki pertimbangan saya sendiri, jika saya tidak bertemu dengan Misty Rock Master, saya akan bisa pergi kemana saja di dunia, namun, sejak dia bertemu dengan Misty Rock Master, dia mengerti bahwa masih ada ahli alam yang diberkati di dunia ini, dan mereka terlalu menakutkan, jika Raja Wilayah Timur memiliki niat buruk, tidak ada dari kita yang bisa meninggalkan pulau ini hidup-hidup. Ku Hongyan berkata, saya juga berpikir keputusan Fei yang benar, lebih baik berhati-hati, namun, Fan Yao Tao Wu ini. Yun Xiao tersenyum, saat itu, saya memperoleh seni suci iblis Buddha, jadi saya memiliki kesempatan dengannya, selain itu, saya mendengar Tuan Mudi mengatakan bahwa saya dapat mencoba meminta bulu Phoenix, mungkin ada peluang tipis. Benarkah? Fei ini sangat gembira dan menjadi bersemangat, jika dia bisa mendapatkan bulu ekor sejati Phoenix Surgawi, dia pasti akan bisa menerobos ke alam kedaulatan ilahi dan bahkan berkultivasi ke alam kekosongan yang lebih tinggi. Yun Xiao tersenyum kecut, Tuan Ling Mudi hanya mengatakan bahwa ada peluang tipis, belum pasti, ayo pergi ke sana dulu. Semua orang dipenuhi dengan harapan saat mereka terbang di langit, hanya Yi Yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya, seolah-olah dia memiliki banyak hal di pikirannya. Pada saat ini, di tablet alam ilahi, di langit di atas domain tempat Ling Mudi berada. Sebagian dari jiwa Yun Xiao terwujud dan perlahan jatuh ke dalam lubang. Di tengah wilayah, ada dua puncak batu besar yang tingginya ratusan meter. Ling Mudi dan Bei Jinghong masing-masing duduk di puncak batu, seolah-olah mereka sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Wajah Bei Jinghong kemerahan dan penuh darah, sepertinya dia telah memulihkan kultivasinya, namun, ketika dia menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki, dia langsung diblokir oleh kekuatan, bahkan mata spiritualnya yang menakjubkan tidak bisa melihat melalui situasinya yang sebenarnya. Yun Xiao berspekulasi bahwa dia pasti masih terluka, bagaimanapun, cedera yang dideritanya di 33 langit hampir fatal, dan tidak akan mudah untuk pulih. Kamu di sini. Ling Mudi membuka matanya dan membuat segel tangan, berteleportasi ke kaki puncak gunung. Ya, kata Yun Xiao, Tuhanku telah mengirim pesan, bagaimana mungkin saya tidak datang? Petik 2. Ling Mudi tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kamu menyalahkanku? Kamu menyalahkanku karena tidak memberitahumu tentang semua hal yang telah aku lakukan. Anda harus memiliki pikiran Anda sendiri, Tuanku, kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh, aku tidak berani menyalahkanmu. Hehe, Ling Mudi mengibaskan jarinya dan tertawa, Anda tidak tulus, aku tidak memberitahumu banyak hal sebelumnya karena waktunya tidak tepat, sekarang waktunya. Tanya Yun Xiao, sekarang waktunya. Petik 2, hehe, kamu bisa mengatakan bahwa kamu telah tiba, atau kamu bisa mengatakan bahwa kamu belum, tapi karena kamu kehilangan kesabaranmu, aku akan memberitahumu. Ekspresi Ling Mudi berangsur-angsur berubah menjadi serius saat dia berkata, saya tahu sesuatu tentang perang penyegelan iblis. Petik 2. Yun Xiao melirik Bei Jinghong, yang berada di puncak batu yang berlawanan. Tidak masalah, Bei Jinghong juga orang yang mengalami pertempuran ini, kata Ling Mudi sambil tersenyum. Baiklah, kata Yun Xiao, saya semua telinga, saya harap Anda dapat memberitahu saya lebih banyak tentang alam penciptaan dan alam 100 kesengsaraan. Ling Mudi berkata, sesuai namanya, alam penciptaan adalah merebut keberuntungan langit dan bumi. Ketika seseorang mencapai penyelesaian 10 alam,
dia bisa disebut ahli penciptaan, ini hampir batas kekuatan manusia. Dalam pertempuran dengan Misty Rock Master barusan, kamu seharusnya mengalami betapa kuatnya kekuatan itu. Aku melakukannya, kata Yun Xiao dengan wajah gelap, dan saya hampir mati. Haha, aku juga tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang lain di dunia yang bisa mencapai tahap manifestasi selain kita orang-orang tua yang belum mati. Cek-cek. Orang ini benar-benar yang paling berbakat dalam 100.000 tahun, jika saat itu, mungkin ada raja dunia lain. Ling Mudi memuji dari lubuk hatinya. Lalu, apa alam raja dunia? Tanya Yun Xiao, bagaimana seseorang bisa mencapai tingkat itu? Petik 2. Ling Mudi memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu bertanya padaku, siapa yang harus saya tanyakan? Namun, Anda dapat bertanya kepada Nyonya Lin nanti, mungkin dia akan dalam suasana hati yang baik dan menjelaskannya padamu. Ketika dia menyebut penggemar Yao Lin, ekspresinya menjadi sangat hormat. Mengapa Ye Qingyu lebih menakutkan daripada Lin? Yun Xiao bertanya dengan bingung, mengapa dia lebih menakutkan dari Lin? Bukankah 4 raja dari 4 wilayah itu rekan setingkat? Ling Mu diterkekeh dan tanpa sadar melirik Bei Jinghong. Secara kebetulan, Bei Jinghong juga sepertinya tersentuh oleh kalimat ini dan membuka matanya. Keduanya saling memandang, Bei Jinghong mendengus dan menutup matanya lagi. Tidak, Ling Mudi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, yang disebut raja dari 4 wilayah hampir sama dengan 7 sekte utamamu saat ini, segudang Stars Valley dan sekte pemakan jiwa masih berselisih satu sama lain, hanya saja saudara-saudara berkelahi satu sama lain dari balik tembok. Saat itu, Master Iblis melintasi batas dan mengguncang dunia. Hal ini menyebabkan para ahli di dunia bergabung dan melawan musuh asing di bawah komando Dewa Dunia. Misalnya, Raja Wilayah Barat ini, dia bukan orang baik di masa lalu. Jika bukan karena invasi Raja Iblis, lelaki tua ini mungkin telah membunuhnya bersama beberapa teman lainnya. Orang tua Ling Mudi, kamu membuatnya terdengar seperti kamu sendiri burung yang baik. Mata Bei Jinghong membelalak dan memancarkan cahaya yang tajam. Dia berteriak dengan marah, kamu ingin membunuhku. Anda bisa mencoba sekarang. Hehe, sudah bertahun-tahun, tertawa Ling Mudi, tidak peduli seberapa besar aku tidak menyukaimu, itu semua adalah masa lalu, sekarang aku terjebak dalam boneka ini, kultivasiku tidak bisa lagi dipulihkan, dan aku bukan tandinganmu. Kemarahan Bei Jinghong sedikit mereda, dan dia terus memejamkan mata. Ling Mudi melanjutkan, saya tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Ye Qingyu, dia tidak baik atau jahat, saya tidak bisa mengatakan apakah dia baik atau buruk, dia belum melakukan sesuatu yang baik, tetapi dia juga tidak melakukan sesuatu yang buruk, namun, 100.000 tahun telah berlalu, jadi saya tidak tahu bagaimana perubahannya. Menurut Ye Nantian, dia masih memiliki kultivasinya, jadi dia adalah penguasa alam takdir. Itu sebabnya saya mengatakan kepada Anda untuk berhati-hati dan tidak melihatnya begitu cepat. Yun Xiao mengerutkan kening, saya dulunya adalah kaisar bela diri Van Kuiser yang sangat kuat, dan sekarang saya adalah kandidat untuk posisi dewa alam semesta. Tidak baik bagiku untuk dipukuli seperti ini dan melarikan diri dengan setetes topi, bukan? Petik 2. Ling Mudi memelototinya dan berkata, kalau begitu kamu harus bekerja lebih keras, lebih menderita, dan berkultivasi. Tidak apa-apa jika kamu dipukuli, tapi jangan menyeretku ke dalamnya dan membuatku menderita bersamamu. Yun Xiao terbatuk canggung dan berkata, jangan bicarakan ini, mari kita lanjutkan berbicara tentang penyegelan Deviant. Bagaimana dengan penggemar Yao Lin? Petik 2. Ling Mudi berkata, Nyonya Lin secara alami adalah kaisar iblis dari saat itu. Dia memasuki alam 100 kesengsaraan dengan bakatnya yang luar biasa. Dia benar-benar berani dalam pertempuran itu, kontribusinya tidak dapat disangkal. Saya selalu berpikir bahwa wanita Lin telah jatuh sejak lama, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia masih memiliki klon yang tersisa. Ini benar-benar berkah bagi dunia. Karena orang ini sangat benar, kata Yun Xiao, mengapa kita tidak memintanya untuk keluar dan merekrut anggota suku iblis saat ini? Mereka akan menjadi kekuatan tulang punggung lain ketika saatnya tiba. Ling Mudi tertegun sejenak, lalu bergumam, nak, kamu cukup cerdas, rencana ini sangat bagus, tetapi itu akan tergantung pada keputusan wanita Lin. Kekuatan ras iblis saat ini tidak bisa diremehkan. Penguasa iblis Huang telah menggunakan roh ketiadaan, sejatinya sebagai tuan rumahnya.
dan kekuatannya langsung mencapai puncak alam kekosongan. Yi juga telah mencapai puncak alam kekosongan setelah ribuan tahun keberuntungan dari 5 gunung awan. Ada juga iblis bernama Sang, yang telah menyempurnakan senjata suci, bola armilari. Dia jelas bukan lawan yang mudah. Kemakmuran ras iblis saat ini juga harus terkait dengan operasi Dao Surgawi. Menurut Anda, Tuanku, bagaimana kekuatan alam bela diri surgawi dibandingkan dengan 100.000 tahun yang lalu? Tanya Yun Xiao, jika Raja Iblis datang lagi, apakah Anda memiliki peluang untuk menang? Ling Mudi menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Saat itu, ada 4 dunia. Kings, saya khawatir tidak ada satu pun di dunia saat ini, selain Raja dari 4 wilayah, ada lebih dari 10 orang di alam yang diberkati, dan Anda mungkin dapat menghitung mereka dengan satu tangan. Petik 2. Ya, Yun Xiao mengangguk, saya khawatir tidak ada orang lain selain Ye Qingyu, Tuan Lanyan, dan Lin. Dia melirik Bei Jinghong, sengaja atau tidak sengaja. Ling Mudi tahu bahwa dia bertanya, jadi dia berkata, saya tidak tahu bagaimana Bei Jinghong sebelumnya, tetapi dia sekarang terluka parah, kecuali dia meminum pil keberuntungan surgawi, akan sulit baginya untuk pulih ke puncaknya. Tentu saja, aku berada di alam penciptaan. Bei Jinghong menegur dengan marah, kemudian, wajahnya menjadi suram dan berkata, yang terbaik adalah jika kita memiliki pil keberuntungan surgawi, tetapi jika tidak, tidak apa-apa jika kita dapat menemukan ki mistis tertinggi. Yun Xiao terkejut, tetapi dia segera mengerti, Bei Jinghong pasti telah menemukan sesuatu. Pohon ilahi Kunwu berubah menjadi peri bernama Kunwu berada di wilayah seruling Lingmu, dia pasti memperhatikan sesuatu. Dia berpikir dalam hati, pohon ilahi Kunwu mengatakan bahwa itu hanya memiliki jejaknya dan memberikan semuanya kepadaku. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Sejak Bei Jinghong berkata begitu, mungkinkah dia menemukan keberadaan surgawi Tai? Yun Xiao melihat sekeliling dan sepertinya melihat sosok Xiao Wu di sudut, tetapi dia menghilang dalam sekejap. Yang Agung Surgawi Qi lahir dari kelahiran langit dan bumi dan kekacauan alam semesta, itu adalah kekuatan asal-usul Dao dan adalah satu. Setelah itu terbelah menjadi 2, dan keduanya Yin dan Yang, dan siklus itu berulang tanpa henti. Dan kemudian 2 melahirkan 3 jenis Qi yang sangat kuat, dan Qi Iblis adalah salah satunya. Itulah mengapa yang Agung Qi Surgawi adalah asal-usul dunia, itu bisa menyembuhkan semua makhluk hidup dan juga bisa dimurnikan oleh semua makhluk hidup, namun, itu sangat sulit. Pohon ilahi Kunwu telah ada sejak penciptaan dunia, tetapi hanya menyempurnakan 2 gumpalannya, 1 gumpalan telah digunakan olehnya, dan yang lainnya telah diberikan kepada Yun Xiao. Tapi sekarang, Yun Xiao curiga bahwa bocah gemuk, Xiao Wu, berbohong, mungkin ada jejak kabut ketiga, atau bahkan keempat. Jika mereka bisa memiliki ini, luka pasangan Kaisar Laut juga bisa disembuhkan. Sepertinya si kecil tidak jujur ketika Tuan Mulingdi tidak ada di sini, aku harus menginterogasinya, Yun Xiao berpikir dalam hati. Raja Wilayah Barat, kamu pasti sedang bermimpi. Jika aku memiliki yang agung di surgawi, kekuatan jiwaku juga akan dipelihara, kata Ling Mudi dengan ketidakpuasan, tidak hanya saya bisa pulih, tetapi saya bahkan bisa maju ke level berikutnya. Jika benar-benar ada hal seperti itu, apakah itu giliranmu? Petik 2. Wajah Bei Jinghong memerah, dia mendengus dan tidak berbicara lagi. Yun Xiao juga mengerti bahwa Bei Jinghong kemungkinan besar telah jatuh ke tingkat kekosongan pada saat ini, jika dia tidak dapat menemukan hal-hal yang menantang surga seperti pil keberuntungan surgawi dan ki mistis tertinggi. Dia harus berhenti di tingkat kekosongan selama sisa hidupnya. Dia akan sangat beruntung jika dia bisa menjaga basis kultivasinya agar tidak jatuh. Sepertinya kamu benar, kata Yun Xiao, seharusnya hanya ada 3 ahli alam penciptaan yang tersisa, tapi, menilai dari sikap Ye Nantian, selama dia memiliki aturan yang cukup dari 10 arah, dia harus memiliki peluang yang sangat bagus untuk menerobos ke alam penciptaan. Ling Mudi berkata, itu tidak baik, saya berharap 10 aturan akan kembali ke dunia dan membawa perubahan yang mengguncang bumi, sejumlah besar pembudidaya. Yang kuat akan dibuat, jika tidak, jika kita tidak bisa bertahan dari kesengsaraan iblis ini, hehehehe. Senyumnya sedikit dingin, dan arti kata-katanya sangat jelas, jika mereka tidak bisa melewati kesengsaraan iblis, seluruh alam seni bela diri surgawi akan selesai. Haha,
Lelucon apa? Bei Jinghong tertawa, bukannya Anda tidak mau betapa brutalnya perang penyegelan iblis saat itu, dengan kentang goreng kecil ini sekarang, mereka ingin mengalami kesengsaraan iblis hanya dengan 3 ahli alam penciptaan. Ling Mudi, apakah otakmu rusak saat itu? Ling Mudi mengabaikan sarkasmenya dan berkata dengan serius, menurutku tidak, saya masih cukup optimis tentang kesengsaraan iblis kali ini, sekarang aturan 10 arah telah kembali ke dunia, sejumlah besar ahli pasti akan lahir, dan jumlah ahli alam penciptaan pasti akan meningkat menjadi lebih dari 5, selain itu, Li Yunxiao memiliki tablet alam ilahi, jadi saya juga optimis dia akan menerobos ke alam 100 kesengsaraan. Bahkan jika dia bisa mencapai Raja Alam, apa gunanya? Ada 4 Raja Dunia saat itu, kata Bei Jinghong sinis, jika Master Iblis tidak tiba-tiba terbelah menjadi 2, hasil pertempuran masih belum diketahui. Jangan lupa, kata Ling Mudi, alasan mengapa Master Iblis disebut Master Iblis adalah karena Raja Iblis yang telah mencapai ranah Raja Dunia dapat menyempurnakan senjata Iblis 6 jalan, hanya dengan begitu dia bisa menjadi Master Iblis, namun, persenjataan Iblis 6 jalan telah terjebak di alam seni bela diri surgawi selama 100.000 tahun. Dengan kata lain, di dunia Iblis saat ini, bahkan jika Raja Iblis di alam Raja Dunia muncul, dia tidak akan bisa menjadi Master Iblis. Yunxiao, di sisi lain, memiliki tablet alam ilahi, artefak orang suci surgawi dari alam ini, selama dia bisa menerobos ke ranah Raja Dunia, dia bisa menekan semua iblis. Ketika Bei Jinghong mendengar ini, dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa membantahnya, dia hanya bisa berkata, itu hanya angan-anganmu, pertama-tama, anak ini harus benar-benar mencapai ranah Raja Dunia, bahkan jika tablet alam ilahi memilihnya, kesulitannya tidak akan lebih rendah dari Anda dan saya. Di mana ada wasiat, tidak perlu memikirkannya sekarang, kata Ling Mudi, jika kita tidak bisa melewati kesengsaraan ini, kita semua akan selesai dengan ranah seni bela diri surgawi. Bei Jinghong terdiam beberapa saat, saya tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Qingyu sekarang, dengan kekuatan yang dia miliki, dia mungkin yang terbaik di dunia, jika dia bisa membantu Yunxiao, dia mungkin memiliki peluang untuk menang, tetapi jika dia memiliki rencananya sendiri, segalanya akan menjadi lebih sulit. Ya, itu sebabnya saya pikir lebih baik Yunxiao tidak melihatnya untuk saat ini sampai dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika kamu mati, Ling Mudi memandang Yunxiao dan berkata, saya tidak tahu apakah ada cukup waktu bagi tablet alam ilahi untuk memilih master lain. Sialan, saya pikir Yang Mulia prihatin dengan hidup saya, ternyata Yang Mulia prihatin dengan penguasa tablet alam ilahi. Yunxiao sangat tertekan dan berkata dengan marah. Hehe, Anda adalah penguasa tablet alam ilahi, apakah ada perbedaan antara keduanya? Kata Ling Mudi acuh tak acuh. Yunxiao menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, aku hanya ingin meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Dia awalnya berpikir bahwa alam kosong adalah batas alam ini, dan bahwa tubuh fisiknya telah mencapai alam integrasi, yang setara dengan alam abadi yang memegang langit, dia hanya selangkah lagi dari puncak. Baru sekarang dia tahu bahwa dia baru mencapai tengah gunung, atau bahkan tepat di kaki gunung, yang membuatnya merasakan kekalahan dan urgensi. Jangan khawatir, kata Ling Mudi. Sekarang setelah Anda mendapatkan pil kesengsaraan guntur ungu emas yang ditinggalkan oleh Tuan Yifan, Anda dapat meredam tubuh guntur yang Anda peroleh, dengan pil surgawi Dharma lebar utara, Anda pasti akan bisa melangkah ke alam kedaulatan ilahi, dengan begitu, kultivasi Anda akan mengejar kekuatan tubuh fisik Anda, dan pada dasarnya Anda akan tak terkalahkan di alam keadilan berdaulat ilahi. Saya tidak pernah khawatir tentang alam keadilan berdaulat ilahi. Bagaimana dengan alam kosong dan alam penciptaan? Yunxiao bertanya dengan cemberut, faktanya, dia hanya membutuhkan pil kesengsaraan guntur ungu emas dan dia yakin bahwa dia bisa menerobos ke alam keadilan berdaulat ilahi, dia bisa menyimpan pil Dharma Surgawi Bei Guang sebagai cadangan untuk berjaga-jaga. Jika Anda ingin menerobos ke tingkat kekosongan, Anda harus kembali ke Yanwu dan memahaminya dalam 10 aturan, hanya dengan begitu Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, jika tidak, itu akan memakan waktu terlalu lama, Anda bisa menunggu, tetapi saya tidak bisa. Ketika kita keluar dari alam kehidupan abadi, segera kembali ke Yanwu dan berkultivasi dalam pengasingan,
kata Ling Mudi, yang terbaik adalah jika Anda dapat berkultivasi ke alam ilahi Void sebelum keluar. Void Extreme Mo GG. Mata Yun Xiao berkedip, sudah menjadi kesepakatan yang dilakukan baginya untuk menerobos ke alam kedaulatan ilahi, sekarang dia memiliki beberapa pil ilahi bersamanya, dan dengan keuntungan Yan Wu, dia cukup percaya diri untuk menerobos ke alam ilahi yang kosong. Dia juga memiliki sedikit harapan di hatinya untuk mencapai alam yang diberkati. Saat itu, teknik Dewa Kuno Maha dihancurkan oleh kekuatan alam, dan ada 4 bab yang paling dekat dengannya, alam besar, Yan Agung, matahari, dan awal mutlak semuanya ada di tangannya, namun, dia belum sepenuhnya menerima mereka sebagai dokter hewan. Selama dia bisa menggabungkan 4 teknik ilahi bersama-sama, dia tidak hanya memiliki kesempatan untuk mencapai alam penciptaan, tetapi dia juga akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam 100 kesengsaraan. Ling Mudi melanjutkan, teknik fisik yang kamu latih sekarang adalah tubuh kaca ringan Xiao Fengchan. Teknik fisik ini dapat membawa Anda langsung ke alam Dharmakaya, Anda hanya perlu mengikutinya dan berlatih. Pada saat itu, kultivasi dan tubuh fisik saya akan berada di alam penciptaan, dan peluang saya untuk mencapai Raja Alam 100 kesengsaraan akan lebih tinggi. Yun Xiao tiba-tiba punya ide, apakah Tuan Xiao Feng benar-benar bisa mati saat itu? Apa? Ling Mudi dan Bei Jinghong tercengang pada saat yang sama. Ling Mudi berkata, "Mengapa Anda menanyakan itu? Tentu saja, dia sudah mati." Yun Xiao masih terlihat sedikit curiga saat dia berkata, "Apakah kamu yakin?" "Haha," Ling Mudi terkekeh, "apakah menurutmu Xiao Fengchan masih hidup hanya karena Raja Wilayah Timur, Barat dan Utara masih ada di sini?" Petik 2. Itu salah satu alasannya, kata Yun Xiao, tetapi tidak seluruhnya. Selain itu, karena Lord Xiao Feng bisa adalah Dharmakaya dari alam penciptaan, peluangnya untuk bertahan hidup harus lebih tinggi, bahkan jika dia mati, tubuhnya tidak mati, kemana perginya? Ling Mudi tertegun sejenak, lalu bergumam, "Xiao Fengchan memang mati, ini pasti benar." Saat itu, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia ditampar sampai mati oleh Tuhan Iblis, bahkan pil keberuntungan surgawi dan ki mistis tertinggi tidak bisa menyelamatkannya. Orang harus tahu bahwa obat tidak dapat menyembuhkan penyakit. Jika seseorang benar-benar mati, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mereka menggunakan teknik kultivasi jiwa seperti teknik divine ekspansi besar dan memiliki kesempatan tertentu untuk bereinkarnasi. Adapun kemana Anda mengatakan tubuh fisiknya pergi? Saya benar-benar tidak tahu tentang Lao Ai. Saat itu, sangat kacau, siapa yang akan memperhatikan tubuh fisiknya? Alis Yun Xiao berkerut lebih erat, seolah-olah dia telah menghadapi masalah yang sulit. Apa sebenarnya yang membuatmu memiliki pikiran seperti itu? Ling Mudi bertanya, bingung. Kemudian, apakah engkau mengenal orang ini, Tuhanku? Tanya Yun Xiao. Dia menjentikkan jarinya, dan lampu neon melesat keluar, itu perlahan menyebar di depan seruling Ling Mu dan berubah menjadi tirai air, dan sebuah pemandangan muncul di dalam. Adegan itu sepertinya dari sudut pandang seseorang, mereka berjalan dengan hati-hati di dalam gua, dan jalan di depan perlahan terbuka, ada cahaya redup, dan cahaya itu semakin kuat dan kuat. Kemudian, pemandangan di dalam gua muncul, keempat dinding dan langit bertatahkan mutiara yang memancarkan cahaya redup, ada ribuan dari mereka, dan semuanya adalah mutiara bulan dari Laut Timur. Di tengah gua, sepertinya ada bayangan hitam duduk bersila, pemilik pemandangan tampak gemetar dan berkata dengan ketakutan, "Siapa kamu?" Bayangan hitam itu tidak menanggapi, hanya penampilannya yang berantakan yang bisa dilihat, dan perasaan yang sangat ceroboh datang darinya. Pemilik kamera fokus sejenak, dan pemandangan di depannya perlahan menjadi jelas, munculnya bayangan hitam berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dia memiliki alis tebal dan mata lebar, wajah besar yang bermartabat, dan fitur wajah yang jelas, namun, wajahnya tertutup lumpur. Xiao Feng bisa. Ling Mudi dan Bei Jinghong sama-sama berteriak tanpa sadar, keduanya tercengang dan agak tenggelam dalam pikirannya. Bei Jinghong melompat turun dari puncak batu dan mendekatkan wajahnya ke tirai air, matanya hampir menyentuh tirai air, setelah mengamati dengan cermat sebentar, dia berkata dengan suara yang dalam, "Itu memang Xiao Fengchan, itu tidak bisa palsu." Ling Mudi juga linglung, melihat wajah yang dikenalnya yang telah meninggal sejak lama, dia berkata, "Apa yang terjadi?" Adegan inilah yang dilihat oleh Pangeran Gagak Api, Xin Ruyu, kembali ke Yan Wu.
saya menemukan kekuatan Shin Ryu agak aneh, jadi saya mencari jiwanya, dan adegan-adegan ini ada dalam ingatannya. Siapa aku, Ying Luo? Di layar air, Xiao Feng membuka mulutnya dan bergumam dengan suara serak, siapa aku, Ying Luo? Itu benar, siapa kamu? Mengapa Anda di sini? Petik 2. Shin Ryu sedikit gugup dan takut, kekuat pihak lain tampaknya tak terduga, tetapi dia juga terlihat seperti orang gila, keberaniannya berangsur-angsur tumbuh, dan dia berkata, tahukah Anda bahwa ini adalah Sekte Permata Surgawi Kekaisaran Gagak Api, dan saya adalah Pangeran Kekaisaran Gagak Api. Petik 2. Sekte Permata Surgawi meremehkan Pangeran Xuanji dari Kekaisaran Gagak Api. Xiao Fengchan bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, seolah-olah dia tidak mengerti, dan menundukkan kepalanya dalam diam. Di layar air, mereka berdua sepertinya sedang berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar, adegan setelah itu mulai menjadi kabur. Itu karena ketika Yun Xiao mencari ingatan Shin Ryu, sangat sulit untuk membaca semuanya, dan sejumlah besar ingatan telah terfragmentasi, namun, adegan pertemuan mereka berdua tampaknya telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Shin Ryu, itulah sebabnya itu dipertahankan secara keseluruhan. Apa yang terjadi? Itu tidak masuk akal. Ling Mu merenung sejenak dengan tangan di dagunya, lalu berkata, Xiao Fengchan memang sudah mati, aku melihatnya dengan mataku sendiri, Li Yun Xiao, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Tidak. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, saya pergi ke Sekte Permata Surgawi lagi, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Ini agak aneh, tapi itu mungkin bukan hal yang buruk, jika Xiao Feng benar-benar tidak mati, maka kekuatan kita akan meningkat sedikit. Ling Mu berpikir sejenak, tetapi dia tidak tahu kuncinya. Menurutku, Xiao Fengchan tidak mati saat itu, dia baru saja kehilangan ingatannya, kata Bei Jinghong tiba-tiba. Kemungkinannya sangat rendah, kata Ling Mu. Jika demikian, mengapa itu baru muncul sekarang setelah 100.000 tahun? Petik 2. Xuan Ni ini mungkin sudah muncul sejak lama, dan kami baru saja menemukannya, Bei Jinghong mengerutkan kening. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak, lihatlah penampilannya yang acak-acakan, seolah-olah dia baru saja digali dari tanah, dan jika itu sudah ada sejak lama, kemunculan seorang ahli seperti itu di wilayah selatan tidak akan bisa menyembunyikan berita itu. Ini memang menarik, saya memikirkan kemungkinan lain, tetapi saya membutuhkan lebih banyak bukti, jadi saya tidak akan menyebutkannya untuk saat ini, jika masalah ini dapat berkembang ke arah yang baik, itu akan sangat bermanfaat bagi kita, tetapi yang terpenting sekarang adalah bekerja keras untuk meningkatkan basis kultivasi kita, jika kamu mati, maka lelaki tua ini akan berantakan. Ling Mu berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi kata-katanya membuat Yun Xiao merasa sedikit tertekan. Setelah itu, Yun Xiao mengingat klonnya dan kembali ke tubuh utamanya, lalu menuju utara dengan kecepatan penuh menuju tanah terlarang iblis kipas. Tiba-tiba, aura yang kuat datang dari kehampaan di depan, seolah-olah menembus ombak. Riak menyebar dalam kegelapan, membentuk 5 lingkaran konsentris, secara bertahap, 5 sosok muncul dari mereka dan menghalangi jalan Yun Xiao dan yang lainnya. Berhenti, beraninya kamu masuk ke area terlarang ini. Salah satu dari 5 pria, seorang pria berjubah hitam berteriak, dia memiliki kumis di bibirnya dan mata segitiga seperti tikus yang sangat tajam. Yun Xiao memindai kelimanya dengan indera ilahinya, dia merasa aneh bahwa mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik manusia dengan basis kultivasi yang berbeda, 2 di tengah berada di alam kedaulatan ilahi, sedangkan 3 di sampingnya hanya berada di alam kebenaran. 3 orang di belakang semuanya sangat marah, pria jangkung dan kurus di sebelah kiri dengan marah menegur, kamu berani meremehkan kami. Kamu hanya memiliki basis kultivasi dari alam abadi sejati, kan? Itu benar, Ying Luo. Oh, Yun Xiao mengelus dagunya dan bertanya, apakah itu tempat kultivasi iblis permaisuri Lin dari 100.000 tahun yang lalu? Petik 2. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis dan dia berteriak, karena kamu tahu bahwa ini adalah area terlarang wanita Lin, kamu masih berani menerobos masuk, apakah Anda benar-benar tidak ingin hidup? Jangan bicara tentang apakah aku ingin mati atau tidak, kata Yun Xiao sambil tersenyum, sebagai manusia, mengapa kalian berlima menjaga gerbang untuk iblis? Mereka berlima malu dan marah,
tetapi mereka tidak tahu bagaimana membantah. Faktanya, mereka berlima telah mendengar tentang bulu ekor sejati Phoenix surgawi dan datang dari segala arah untuk merampok mereka. Kemudian, Lao Ai telah menjadi penjaga halaman. Ini bukan urusanmu, kamu mencari kematian. Pria berjubah hitam dengan kumis berteriak dengan marah, dia meraih pisau besar berwarna perunggu dan melambaikannya untuk menyerang. Yun Xiao telah menyentuh tempat sakit mereka, dan 4 pria lainnya juga sangat marah, mereka masing-masing mengeluarkan senjata mereka dan mengikuti di belakang pria berjubah hitam itu. Semuanya, tolong tenang, saya salah bicara, kami memiliki masalah untuk didiskusikan dengan Nona Lin, tolong beritahu dia bahwa kami memiliki teman lama di sini. Yun Xiao tidak ingin bertarung dengan mereka, jadi dia mundur beberapa langkah dan menghindari serangan pria berkumis itu. Tapi, lawannya mengabaikannya, dia melambaikan. Pedangnya begitu erat sehingga membentuk perisai cahaya tipis yang berkedip-kedip beberapa meter di sekitar Yun Xiao, tetapi dia tidak bisa mendekatinya. Pria berkumis itu juga terkejut dan berteriak, jika kamu punya nyali, jangan menghindar, lawan aku dengan adil dan jujur. 4 lainnya juga menemukan lawan mereka sendiri dan mulai bertarung, ahli alam keadilan berdaulat ilahi bertarung melawan Ku Hongyan, sementara 3 orang lainnya bertarung melawan Luo Yunsang, Fei Ni, dan Bei Mangnan. Hakim dibiarkan berdiri dengan tangan disilangkan, melihat dengan wajah tanpa ekspresi. Yun Xiao juga sedikit marah, jangan terlalu jauh, Pak. Terlalu banyak. Kami melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri, jika Nyonya Lin secara pribadi mengambil tindakan, kamu akan mati tanpa mayat. Pedang pria berkumis itu menari lebih cepat, dan dia menjadi lebih cemas. Dia percaya bahwa itu Yun Xiao hanya memiliki basis kultivasi alam kebenaran dan bukan tandingan sama sekali untuknya, jadi dia harus mengandalkan teknik gerakannya untuk dodge. Kamu tidak masuk akal. Yun Xiao membentak dan mencibir, bahkan jika Nyonya Lin secara pribadi mengambil tindakan, dia hanya akan bisa mengubah beberapa dari kita menjadi penjaga, bagaimana mungkin kita bahkan tidak memiliki mayat. Dia menghentikan teknik gerakannya untuk dodge dan langsung menendang bilahnya. Dang! Dia menyentuh bagian belakang pedang dengan ujung kakinya dan segera mengubah lintasan pedang. Pedang itu meleset dari targetnya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang jatuh ke sisi Yun Xiao. Brengsek! Pria berkumis itu sangat marah, Yun Xiao menyodok tempat sakitnya lagi, dan matanya meledak dengan niat membunuh. Awalnya, mereka berlima adalah ahli dari generasi masing-masing. Setelah memasuki alam kehidupan abadi, mereka mendengar tentang bulu sejati dari Phoenix surgawi dan tidak sabar untuk datang. Mereka berlima telah ditekan untuk waktu yang lama, dan emosi mereka juga menjadi sangat kejam. Namun, reputasi Fan Yao terlalu besar, selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani memasuki area terlarang, sehingga mereka tidak dapat menemukan jalan keluar untuk melampiaskan. Sekarang, tidak hanya seseorang yang datang, tetapi dia juga mengenai tempat sakit mereka. Selain itu, dia hanya seorang anak laki-laki di alam kembali ke kenyataan. Pria berkumis itu meraung beberapa kali saat dia melambaikan pedangnya, yang berubah menjadi 7 bayangan pedang dan menebas Yun Xiao dari arah yang berbeda, seolah-olah 7 orang memegang pedang mereka pada saat yang sama. Kepala, bahu, dada, pelat bawah, dan tempat-tempat lain semuanya ditebas oleh pisau besar. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, dengan kilatan cahaya keemasan, dia berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, yang masing-masing membentuk gerakan pedang dan menunjuk ke cahaya keemasan. Apa? Pria berkumis itu dikejutkan oleh kekuatan ilahi tubuh emas transendensi. Bang bak bang. Kemudian, lengannya tenggelam, dan pedang itu terkena 7 kilatan pedang, pedang itu gemetar dan goyah. Pria berkumis itu terkejut sekaligus marah, lawannya hanya kembali ke alam sejati, tetapi dia bisa menahan cahaya pedangnya. Dengan raungan marah, dia memegang pedang di depannya dengan kedua tangan, sejumlah besar rune emas terbang keluar dari bilahnya dan mengembun menjadi bayangan binatang emas. Tebasan pedang kuno psikis. Pria berkumis itu meraung, dan bayangan bis itu seperti inkarnasi pedang, ia meraung dan menyerang, tubuh pria itu juga berkedip, mengikuti di belakang binatang itu, hampir saling menempel, manusia dan pedang menjadi satu. 6 lengan Yun Xiao melakukan gerakan mantra, dan matanya sangat jernih saat dia melihat pedang bis terbang ke arahnya tanpa riak.
Dalam kehidupan sebelumnya, kultivasinya telah terjebak di alam keadilan berdaulat ilahi, dan dia berpikir bahwa itu dia akan mencapai akhir setelah melewati rintangan ini. Selama pertempuran 5 gunung awan, dia mengetahui bahwa alam kekosongan pamungkas ada di dunia, yang merupakan alam puncak di bawah langit. Hanya setelah bertemu dengan Raja Batu Berkabut, dia menyadari bahwa ada keberuntungan di atas alam kosong dan Raja Alam 100 kesengsaraan di atas alam 10 arah. Pada saat itu, visinya sudah ditetapkan pada alam Raja Dunia yang jauh, hati daunnya sangat kuat, dan kekuatan di bawah alam keadilan berdaulat ilahi tidak bisa lagi menggoyahkan pikirannya. Keheningan ekstrim, Yun Xiao menarik pandangan hakim ke samping, dan kejutan serta riak muncul di matanya. Sejumlah besar cahaya keemasan dan rune terbang keluar dari 6 lengan Yun Xiao, ketika pedang bis berada ratusan kaki jauhnya, 3 jejak telapak tangan raksasa terbentuk dan bergabung menjadi satu di udara. Apa? Hati pria berkumis itu bergetar saat dia segera merasakan kekuatan gerakan ini. Namun, dia yakin bahwa itu tingkat kultivasinya lebih tinggi dari pihak lain dengan satu level, dan dia sendiri juga seorang ahli tak tertandingi yang jarang kalah, jadi dia tidak percaya bahwa dia akan kalah. Dengan raungan marah, dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang bis tumbuh lebih besar, dan raungannya menjadi lebih keras saat bergegas. Namun, Dragon's Roar mengguncang langit dan menenggelamkan raungan itu. Saat ketiga segel digabungkan, puluhan juta rune menari di langit dan benar-benar mengembun menjadi bentuk naga yang meraung melalui 9 surga. Naga itu berbalik dan tubuhnya berputar, itu sangat cerdas saat menyerang ke arah pedang bis. Ledakan, cahaya keemasan meledak, dan sebelum cahaya yang menyilaukan bisa menutupi mata orang-orang, pedang bis mengeluarkan jeritan mengental darah dan dihancurkan oleh naga. Kemudian, tubuh naga mengenai bagian belakang bilahnya, dan pria berkumis itu memuntahkan seteguk darah, cahaya keemasan dari benturan segera menyebar, menerangi ratusan hektar langit dan menelan semua pemandangan. Di sisi lain, mereka berempat juga berada dalam pertempuran yang sulit. Saat cahaya keemasan meledak, mereka berempat sangat terkejut dan langsung lengah, mereka dengan cepat mundur beberapa ribu kaki sebelum mereka berhasil melarikan diri dari pertempuran. Apa yang terjadi? Itu adalah tebasan pedang kuno yang berakal sehat. Bukankah anak itu kembali ke alam kenyataan? Dia benar-benar memaksa Penatua Zhu untuk menggunakan kartu trufnya. Hehe. Tidak peduli apa, bahkan keadilan berdaulat ilahi biasa tidak akan mampu menahan tebasan seperti itu. Zhu tua membunuh satu orang terlebih dahulu, dan tekanan pada kita akan berkurang, mereka benar-benar selesai. Mereka benar-benar berani masuk ke area terlarang dan bahkan berani berbicara kasar, mereka pantas mati. Mereka berempat berdiri ribuan kaki jauhnya, mencibir dan mengejek, mereka terus menatap Ku Hongyan dan yang lainnya, menyiratkan bahwa itu akan menjadi giliran mereka nanti. Gemuruh di dalam cahaya keemasan berlanjut sejenak sebelum berangsur-angsur menghilang, cahaya keemasan yang menyilaukan juga perlahan memudar, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Pria berkumis itu masih mempertahankan postur tubuhnya memegang pisau, tetapi tampak sedikit kurus dan sedikit gemetar tertiup angin. Puff! Darah yang menumpuk di dadanya akhirnya menyembur keluar, pria berkumis itu seperti layang-layang dengan tali putus, seperti selembar kertas, melayang di belakangnya. Ah! Penatua Zhu! 4 pria lainnya tertegun sejenak sebelum mereka menjadi pucat karena ketakutan, salah satu dari mereka terbang dan mendukung Penatua Zhu, terbang kembali. Mereka berempat melihat luka di tubuhnya dengan tidak percaya, hampir tidak ada kulit utuh di tubuhnya, dan darah mengalir keluar dari titik akupuntur utama dan meridian utamanya. Pedang besar itu masih ada di tangannya, tetapi telah kehilangan spiritualitasnya dan sekarang tumpul. Yun Xiao juga telah kembali ke tubuh normalnya, lengannya sedikit mati rasa, dan pembuluh darahnya menonjol di kulitnya, berlumuran keringat. Semua energi spiritualnya telah dituangkan ke dalam segel mantra, dan seluruh tubuhnya telah tersedot kering oleh bentuk naga, yang memperkuat tekadnya untuk mempercepat dan bergerak maju. Ku Hongyan dan yang lainnya segera berteleportasi ke sisinya untuk melindunginya. Untuk menghindari kekhawatiran gadis-gadis itu, Yun Xiao berkata, "Aku baik-baik saja," katanya. Kemudian, dia melihat keempat orang di kejauhan dan berkata, "Kami hanya ingin melihat Nona Lin, dan kami juga memiliki kenalan lama wanita Lin, bolehkah aku merepotkan kalian berempat untuk melaporkan ini?"
Kamu telah melukai Tetua Zhu dengan parah, dan kita semua juga terluka. Salah satu dari mereka menegur, Anda sedang bermimpi jika Anda ingin kami melaporkan ini kepada Anda. Kamu harus menjadi pembangkit tenaga listrik yang telah mengguncang seluruh alam bela diri surgawi, kata Yun Xiao dingin, bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Jika apa yang aku katakan barusan adalah mimpi bodoh, maka kalian berempat akan berada dalam bahaya. Mereka berempat terkejut, dan baru kemudian mereka sadar, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah dikunci oleh pihak lain, dan selama mereka tidak setuju, mereka takut badai serangan akan datang. Batuk, mari kita bicarakan ini. Mereka berempat akhirnya tercerahkan, siapa di antara mereka yang bukan rubah tua? Hanya saja mereka sudah lama kesepian, dan mereka kehilangan akal karena marah, jadi mereka bertindak atas dorongan hati. Aku sudah mengatakan semua hal baik, kata Yun Xiao, saya hanya memiliki hal-hal buruk yang tersisa. Hehe, saran yang baik selalu tidak enak didengar, kami bodoh. Seorang ahli alam keadilan berdaulat ilahi segera mengakui kekalahan dan menangkupkan tinjunya sebagai permintaan maaf. Hehe, tidak apa-apa, hentikan kudanya di tepi tebing dan kembali, Yun Xiao juga menjadi sopan, seperti kata pepatah, Anda harus melihat tuannya sebelum Anda memukul anjing, jika dia memberi pelajaran kepada kelimanya ini, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Lin nanti. Silakan istirahat di sini sebentar, saya akan pergi dan memberi tahu Nona Lin, kata pria itu, wajah tiga lainnya menjadi aneh, mereka semua mencibir, menatap mereka seolah-olah mereka sudah mati. Orang itu tersenyum dan berbalik untuk pergi, dalam hatinya, dia memarahi dirinya sendiri karena bodoh, mengapa dia tidak membiarkan Lin, cabul itu, merawat orang-orang ini. Mengapa dia harus menempatkan mereka dalam keadaan menyedihkan. Penatua Zhu bahkan hampir kehilangan nyawanya. Memikirkan kekuatan menakutkan Lin, pria itu bergidik dan mau tidak mau mempercepat langkahnya, dalam beberapa langkah, dia telah menghilang ke dalam kehampaan. Tiga sisanya dengan waspada menjaga Yun Xiao dan yang lainnya sambil menyembuhkan Penatua Zhu, tapi, lukanya terlalu parah, sehingga mereka hanya bisa menghentikan pendarahan sedikit demi sedikit. Dengan kasih sayang, Yun Xiao melemparkan beberapa obat penyembuhan. Mereka bertiga awalnya menentangnya, tetapi setelah mengamati obatnya dengan cermat, mereka akhirnya rileks dan memberikannya kepada Penatua Zhu. Setelah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun, dia sudah memakan semua pil obat dan harta surgawi yang dia miliki padanya, dia sangat miskin sehingga dia bisa mendengar suara dentingan. Setelah waktu yang dibutuhkan, untuk menyeduh secangkir teh, cahaya keemasan tiba-tiba muncul 10.000 kaki di depannya, itu menyebar seperti air, luas dan tak terbatas, menembus langit dan bumi dan menutupi 1000 li. Di dalam gelombang emas, awan tebal naik dan menyebar, mengungkapkan Surgalv. Tempat tinggal. Di dalam, angin sejuk bertiup lembut, bulan cerah, dan ombaknya berkilauan, itu sebenarnya adalah alam abadi. Ada istana yang berdiri di atas gelombang emas, tampaknya sangat dekat, tetapi juga sejauh akhir dunia. Ketiga penjaga itu sangat tercengang hingga mulut mereka terbuka lebar, mereka tidak percaya bahwa Lin akan membuka area terlarang dan mengungkapkan istana. Dia tidak hanya setuju untuk membiarkan semua orang masuk, tetapi dia juga membuka gerbang istana untuk menyambut mereka. Orang yang masuk untuk melaporkan berita itu muncul di Golden Wave dengan ekspresi tidak percaya yang sama di wajahnya, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk semuanya, Nona Lin telah mengundangmu. Begitu dia mengatakan itu, ketiga pria itu tercengang saat mereka melihat Yun Xiao dan yang lainnya memasuki aula sambil tertawa. Terima kasih, Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata, dia masuk dengan gembira. Sambutan besar Lin sepertinya tidak menjijikkan, mungkin bahkan ada harapan untuk bulu sejati Phoenix Surgawi. Mereka melangkah ke gelombang emas dengan gembira dan segera merasa bahwa itu adalah dunia yang berbeda, seluruh iklim berbeda dari dunia abadi. Itu berubah menjadi 3 lampu warna-warni yang indah di langit dan mengembun menjadi bentuk bulu Phoenix, itu seperti merak yang melebarkan ekornya, dan kata, gunung, mengambang di langit. Yun Xiao tercengang, bulu sejati dari Phoenix Surgawi. Tanyanya, mereka memang 3 bulu Phoenix Surgawi, tapi mereka bukan bulu ekor sejati di ekornya, jawab Feini dengan cepat. Wajahnya sedikit memerah, sejak dia memasuki alam ini,
Aliran darahnya lebih dari 2 kali lipat, seperti burung yang lelah kembali ke sarangnya. Pada saat ini, dia melihat 3 bulu Phoenix di langit dengan tatapan tergila-gila di matanya, dia merasakan kehangatan tak terbatas bersinar di tubuhnya, itu adalah penghiburan yang tak terlukiskan dan dia sangat tersentuh sehingga dia ingin menangis. Perubahan halus mulai muncul di tubuhnya, pola Phoenix samar mulai muncul di kulitnya, persis sama dengan pola pada bulu Phoenix di langit. Feini, kamu. Yun Xiao juga memperhatikan sesuatu yang aneh, bayangan Phoenix surgawi mulai muncul di belakang Feini, dan seekor burung besar tampak tertidur dalam cahaya yang menyala-nyala, siap untuk keluar kapan saja. Sejumlah besar pola Phoenix muncul di tubuh Feini, menutupi fitur wajahnya, api ilahi menyala dari tubuhnya dan bergegas ke langit, membentuk bayangan Phoenix besar di langit di atas istana. Feini perlahan menutup matanya dan duduk di udara, dia meletakkan satu tangan di depannya dan tangan lainnya membentuk segel aneh yang tampak seperti kepala Phoenix. Ku Hongyan hendak melangkah maju dan menyapanya, tetapi Yun Xiao menghentikannya dan berkata, tempat ini sangat bermanfaat bagi kultivasinya, jadi jangan ganggu dia. Nyonya Lin pasti sudah merasakan kehadiran Feini sejak lama, jadi dia tidak akan menyalahkannya. Ayo masuk ke istana, kata Ku Hongyan. Meskipun Yun Xiao berkata demikian, dia masih sedikit khawatir meninggalkan Feini di sini sendirian. Hongyan, Yun Sang, kalian berdua tinggal di sini dan mengawasi Feini, saya masih takut dengan hal yang tidak terduga. Itu bagus, aku bisa lebih nyaman dengan cara ini, ya, jawabku Hongyan, dia bertukar pandangan dengan Luo Yunxi, dan keduanya tersenyum. Oke, kalau begitu kita pergi dulu. Yun Xiao segera membawa Phoenix dan Bei Mang Nan ke istana. Bi dan Lin sama-sama berasal dari ras monster. Dan Bei Ming Nan adalah kenalan lama dari 100.000 tahun yang lalu, jadi mereka tidak diizinkan untuk tinggal. Istana yang menjulang tinggi itu seperti kabut atau ilusi, seolah-olah telah terkondensasi dari uap air, itu melayang di atas gelombang emas, tampak agak tidak nyata. Mereka bertiga berjalan ke depan istana, pintunya tertutup, dan hanya ada 2 patung binatang perunggu yang berdiri di kiri dan kanan. Senior, Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras, aku, Li Yun Xiao, datang untuk memberi penghormatan kepadamu, senior. Suaranya keras dan jelas, dan bergema di seluruh aula. Namun, tidak ada tanggapan, semuanya sepi seperti biasa. Yun Xiao mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dimaksud Lin, dia tidak punya pilihan selain berjalan ke depan, mencoba mendorong pintu terbuka. Berhenti di sana, sebuah suara tegas berteriak. 2 binatang tembaga di depan pintu tiba-tiba berubah menjadi 2 pria iblis yang agung, salah satunya benar-benar hitam dengan wajah hijau dan taring, sementara yang lainnya memiliki tubuh abu-abu dengan ekor seperti ular. Aura yang kuat segera datang dari iblis dengan taring hitam di sebelah kiri, itu seperti tembok besi yang mendorong Yun Xiao kembali. Murid mau menyusut saat dia melihat kedua iblis itu dengan kaget, dia sepertinya telah mengenali mereka. Wajah Yun Xiao berkedip sedikit, tetapi dia masih menangkupkan tinjunya dan berkata dengan tenang, aku, Li Yun Xiao, memberi penghormatan kepada Nyonya Lin, saya telah diberitahu sebelumnya. Iblis berjubah hitam dengan taring panjang mencibir, orang yang mengumumkannya adalah kenalan lama wanita Lin, menurutmu kamu siapa? Beraninya Anda menyebut diri Anda kenalan lama Nyonya Lin. Jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan, jangan pernah berpikir untuk kembali hari ini. Yun Xiao sangat tertekan, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Lin telah membuka pintu istana untuk menyambut seorang teman lama, bukan dia telah terlalu memikirkannya untuk sementara waktu, dan dia malu. Mata iblis dengan tubuh abu-abu dan ekor ular berkedip dengan cahaya aneh saat dia menatap Feini yang tidak jauh, dia berkata dengan heran, tubuh Nirvana Phoenix Surgawi. Ini benar-benar tubuh Phoenix Nirvana Surgawi. Iblis berkulit hitam dengan taring panjang juga terkejut, dia berkata dengan ngeri. 100.000 tahun telah berlalu, apakah tubuh Phoenix Nirvana Surgawi muncul kembali? Tidak peduli apa, ini jelas merupakan masalah besar, kita harus memberitahu Nona Lin. Monster dengan tubuh abu-abu dan ekor ular berkata, tidak perlu, dengan reaksi yang begitu kuat, Nyonya Lin pasti sudah tahu, iblis berkulit hitam dengan taring panjang menggelengkan kepalanya dan berkata. Keduanya menatap Feini, sama sekali mengabaikan Yun Xiao dan yang lainnya.
Yun Xiao dan dua lainnya hanya merasa sedikit kedinginan dan benar-benar kehilangan rasa keberadaan mereka. Tanpa daya, mereka tidak punya pilihan selain mengeluarkan tablet alam ilahi dan memanggil Ling Mudi. Artefak suci. Ini menarik perhatian dua ras iblis yang maha kuasa. Bagaimanapun, artefak Sein bukanlah barang biasa. Hanya ada beberapa artefak Sein yang diwarisi oleh ras iblis selama bertahun-tahun, dan sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah bola armilari. Jadi itu bisa dan Bi, dua yang mulia, kata Ling Mudi dengan tinju tertangkup. Siapa kamu? Kedua iblis itu terkejut, mereka memandang Ling Mudi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iblis dengan tubuh hitam dan taring panjang berkata, itu adalah jiwa yang melekat pada boneka, mungkinkah Anda adalah orang tua dari 100.000 tahun yang lalu? Petik 2. Ya, saya Ling Mudi, mencari audiensi dengan wanita Lin. Saya ingin tahu apakah Nyonya Lin dan kedua penguasa masih ingat saya. Raja Wilayah Utara, Ling Mudi. Mereka berdua gemetar pada saat yang sama, dan mereka segera menjadi serius dan hormat. Saya tidak menyangka Tuan Mudi akan berakhir dalam keadaan seperti itu, kata Ken Yao sambil menghela nafas. Kata-katanya dipenuhi dengan melankolis tak berujung. Tuan Mudi, silakan masuk, Tuan Lin telah menunggu Anda untuk waktu yang lama, kata Ken buru-buru. Ling Mudi dan kedua iblis itu bertukar basa bai dan kemudian langsung pergi ke aula besar. Pintu istana terbuka dengan sendirinya, dan Yun Xiao serta dua lainnya mengikuti mereka masuk. Dengan itu, Bisa dan Phoenix tidak lagi menghentikan mereka. Aula itu awalnya gelap gulita, tetapi saat mereka masuk, itu berangsur-angsur menjadi cerah. Di dalamnya tidak besar, tapi indah dan elegan. Dengan perasaan hangat, Ling Mudi datang untuk mengunjungi Nona Lin, kata Ling Mudi dengan keras. Di tanah di depan mereka berempat, sebuah formasi tiba-tiba muncul, cahaya formasi hijau perlahan naik dan melayang di udara tanpa menyebar. Bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul darinya dan berkedip-kedip di langit di atas formasi. Sebuah suara samar datang dari cahaya keemasan, itu sangat tenang dan mantap, Tuan Mudi, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Mendengar ini, tubuh Ling Mudi bergetar, dia jelas sangat bersemangat, sudah 100.00 tahun, saya tidak percaya saya masih bisa mendengar suara wanita Lin, saya tidak menyesal lagi. Yun Xiao melihatnya dengan mata rohnya yang menakjubkan, cahaya keemasan berkedip-kedip, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya rune iblis yang aneh. Lin pasti menggunakan teknik transmisi suara untuk berbicara, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak muncul, ini agak tidak sopan. Tapi saat itu, Lin adalah salah satu dari 4 raja dunia dan juga kaisar 10.000 iblis, status dan kekuatannya sama-sama di atas Ling Mudi, jadi masuk akal bagi mereka untuk bertemu seperti ini. Hehe, aku juga sangat senang bisa bertemu dengan seorang teman lama. Lin berkata dengan emosi. Setelah itu, aula menjadi sunyi, dan hanya cahaya keemasan yang tersisa, menerangi sekeliling. Tuan Mudi, kamu tidak datang ke sini hanya untuk menyusulku, kan? Suara Lin terdengar lagi. Hehe, bagiku, bertemu Tuan memang prioritas utamaku, namun, ada juga beberapa hal kecil yang menyertainya. Kata Ling Mudi sambil tersenyum. Oh, ada apa? Ceritakan padaku tentang itu, suara Lin tenang. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang telah melintasi 100.000 tahun, meskipun mereka bersemangat untuk bertemu lagi, mereka bisa tenang dengan sangat cepat. Segel Tuan Iblis telah dipatahkan, kata Ling Mudi dengan serius, 10 aturan telah kembali ke langit dan bumi, hari kesengsaraan iblis telah datang lagi. Bola emas cahaya berputar tanpa henti, dan hanya setelah beberapa saat ia berbicara, Tuanku, apakah Anda datang untuk menemukan saya untuk masalah ini? Dalam keadaan Lin saat ini, sulit baginya untuk mengambil tanggung jawab besar menyegel iblis, setiap era memiliki pembangkit tenaga listriknya sendiri, dan pembangkit tenaga listrik dari setiap era memikul tanggung jawab setiap era, dunia saat ini bukan lagi milik Lin. Petik 2. Saya tidak ingin Nyonya Lin meninggalkan gunung, kata Ling Mudi. Wanita di luar istana pasti telah dirasakan oleh Yang Mulia, dia adalah tubuh nirvana dari Phoenix Surgawi, saya harap Tuan bisa memberinya bulu ekor sejati Phoenix Surgawi. Wajah Yun Xiao menjadi serius saat dia menatap cahaya keemasan, mencoba menemukan beberapa petunjuk, tetapi dia tidak bisa. Lin tidak berbicara untuk sementara waktu, setelah sekian lama, dia berkata,
bulu ekor sejati ini awalnya milik Phoenix Surgawi kuno, dan saya dipercayakan dengan tugas untuk menyimpannya. Dipercayakan oleh seseorang. Namun, ekspresi Ling Mudi tidak berubah, dia berseru, siapa yang mempercayakannya? Li Zhu, kata Lin setelah hening beberapa saat. Itu dia. Ling Mudi sangat terkejut, dan wajahnya penuh kebingungan, karena dia memiliki bulu ekor sejati Phoenix Surgawi, mengapa dia tidak memperbaikinya sendiri? Sulit untuk menjelaskan detailnya, dan ada beberapa poin mencurigakan yang tidak saya mengerti, kata Lin. Li Zhu mempercayakan bulu ekor sejati Phoenix Surgawi ini kepadaku sehingga aku bisa meneruskannya kepada seseorang yang benar-benar bisa berevolusi menjadi Phoenix Surgawi kuno. Bukankah itu bagus? Wanita di luar aula adalah tubuh nirvana dari Phoenix Surgawi, kata Ling Mudi dengan gembira, dia sudah berada di alam abadi sejati, di masa depan, dia tidak akan kalah dengan Li Zhu, dia pasti akan berevolusi menjadi Phoenix Surgawi kuno yang nyata. Oh, benarkah? Lin berkata dengan acuh tak acuh, suaranya jelas dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bersambung.